Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas praktik mandiri ketiga dengan soal sebagai berikut. Diketahui barang X dan Y dijual di kota A, B, dan C. Untuk X jumlah unit dan untuk tiap-tiap daerah perbandingannya adalah 4:3:3. Sedangkan untuk barang Y perbandingannya adalah 5:3:2. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu, penjualan dilakukan secara tunai sebesar 50% dan sisanya kredit. Untuk penjualan tunai, perusahaan memberikan diskon sebesar 2%, sedangkan untuk penjualan secara kredit disisihkan 1% sebagai piutang tak tertagih. Dari piutang neto penerimaannya dengan cara sebagai berikut. 70% diterima pada bulan penjualan, 15% diterima pada 1 bulan setelah penjualan, 15% diterima 2 bulan setelah penjualan. Dengan tabel deskripsi seperti berikut. Dan ditanyakan, buatlah anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Baik, di sini tadi saya sudah membuat mengcopy data dari tabel yang di sini ke dalam Excel-nya. Untuk deskripsinya tahun 2023 barang X unitnya 10.000 dengan harga jualnya 1.500 per unit, 2004 13.000, harganya 2.500 per unit, 2005 14.000, harga per unitnya 2.800, 2006 unitnya 15.000 dengan nilai jual 3.000 per unit, 2017 16.000 dengan nilai harga unitnya 3.400, 2008 total unitnya 17.000, harga unitnya 3.500, dan 2009 harga unit total unitnya 18.000 dan harga per unitnya 3.700. Sedangkan untuk barang Y total unitnya 18.000 dengan nilai jual per unitnya 3.000, 2004 19.000 unit dengan harga jual 3.500, lalu 2005 19.000 unit, 19.500 unit dengan harga unitnya 3.900, 2006 20.500 unit, harganya 4.500 per unit, lalu 2007 22.500 unit dengan harga 5.000 per unit, tahun 2008 23.000 unit dengan 5.500 per unit, dan 2009 25.000 unit dengan harga jual 5.800 per unit. Baik, untuk yang pertama kita perlu melakukan perhitungan membuat forecast penjualan dengan metode least square. Baik, untuk metode least square kita dapat membuat tabel perhitungannya terlebih dahulu. Untuk kolomnya bisa terdiri dari tahun, lalu keterangan barangnya, barang X itu dijabarkan untuk unitnya, harga per unit, barang Y juga seperti itu, oke, datanya ini bisa kita langsung copy saja ke bawah. Oke,
Oke, dari data tabel di atas kita bisa tambahkan lagi. Di sini kita menentukan untuk nilai X, X kuadrat, dan XY. Untuk X-nya, kita perlu menentukan nilai nolnya terlebih dahulu. Bisa dilihat dari ini total tahunnya, karena ini ganjil, kita bisa ambil di tengahnya, yaitu di tahun 2006, itu untuk menentukan nilai nolnya. Lalu untuk ke atas, nilainya -1, -2, -3, dan seterusnya. Untuk yang ke bawah, nilai 1, 2, dan 3, lalu seterusnya. Untuk X kuadrat, ini tinggal dikalikan, dikuadratkan. Lalu untuk X-nya, untuk kolom XY, itu bisa didapat dari kolom yang X dikalikan dengan kolom Y, sesuai dengan barangnya. Untuk barang Y juga sama, kita menentukannya nilai nolnya terlebih dahulu, karena ini sama data tahunnya, bisa kita copy. Oke, jika sudah, bisa kita buat sumnya. Oke, kita sudah menentukan untuk nilai di kolom X, X kuadrat, dan XY. Sekarang kita perlu membuat perhitungannya. Oke, yang pertama kita menentukan bayangan dari yang X untuk unitnya. Rumusnya itu adalah A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y di sini untuk barang yang X itu 103.000 dibagi N. N ini merupakan total tahun dari data yang sudah ada.
Jadi di sini totalnya 7, maka kita bagi 7. Jadi A sama dengan 103.000 total Y untuk barang X dibagi 7 sama dengan 14.714,29. Lalu sekarang kita menghitung yang B. B ini rumusnya itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Total sigma XY di barang X itu 34.000 dibagi total sigma X2 barang X, itu nilainya 28. Jadi jika dirumuskan sama dengan 34.000 dibagi 28, totalnya 1.214,29. Ini kita bulatkan. Oke, lalu kita buatkan persamaannya. Y sama dengan A plus BX. A-nya itu tadi 14.714,29 ditambah 1.214,29 kali X. X-nya di sini itu untuk tahun 2010 kita bisa lihat yang di terakhir ini 2009 itu X-nya 3, berarti di 2010 itu nilainya 4. Jadi bisa kita kalikan 4. Jadi Y sama dengan baik, dari hasil ini kita dapat perolehkan angkanya 19.571. Bisa kita bulatkan ke angka ribuan terdekat, yaitu menjadi 20.000 unit. Jadi penjualan barang X di tahun 2010 adalah 20.000 unit. Oke, lalu untuk barang yang Y, ini rumusnya juga sama. A sama dengan sigma Y dibagi N. Untuk totalnya di sini sigma Y-nya untuk barang Y itu nilainya 147.500. Yang ini. (147.500) dibagi N. N itu total tahunnya tadi, sama. Totalnya 7. Jadi A sama dengan kita rumuskan
Jadi totalnya untuk nilai A 21.071,43. Yang B juga rumusnya sama, B sama dengan sigma X-C dibagi sigma X kuadrat. Untuk sigma X-Y di barang Y itu totalnya 32.000 dibagi total X kuadrat barang Y itu 28. Jadi B sama dengan 32.000 dibagi 28. Hasilnya 1142,86. Lalu kita buat persamaannya lagi. Y sama dengan A plus BX. Nilai A-nya tadi 21.071,43 ditambah 1142,86 dikali X. X-nya itu tadi nilainya 4 sama seperti di barang yang X. Oke, jadi nilainya itu sebesar 25.642,86. Kita bulatkan ke dalam ribuan menjadi 26.000 unit. Jadi penjualan barang Y di tahun 2010 sebesar 26.000 unit. Baik, kita sudah mendapatkan nilai unit masing-masing barang. Selanjutnya, kita bisa membuat untuk perhitungan penjualan masing-masing daerah. Oke, di sini kita bisa bikin tabel lagi agar mempermudah. Pertama kita bikin untuk barang yang X. Ini kita buat penjabaran untuk daerahnya. Untuk total unitnya di daerah di barang X tadi setelah kita melakukan perhitungan metode least square itu 20.000 unit, kita bisa masukkan ke sini. Lalu untuk perbandingannya tadi kita bisa lihat di soal. Untuk X jumlah unit
untuk tiap-tiap daerah perbandingannya 4:3:3. Jadi 4, 3, dan 3. Untuk nilainya, ini bisa kita jumlahkan dulu total perbandingannya. Oke, kita bisa rumuskan dengan rumus 4 dibagi 10 total dari perbandingan dikali jumlah unit 20.000. Dapat hasilnya 8.000, bisa kita copy rumusnya ke bawah. Sebentar, tadi kurang di lock rumusnya. Oke, ini nilai yang kita dapatkan. Jadi untuk daerah A dengan perbandingannya 4, nilainya 8.000 unit, daerah B 6.000 unit, dan daerah C 6.000 unit. Lalu kita coba buat untuk yang barang yang Y. Tadi untuk totalnya ini 26.000 untuk yang unit yang barang Y. Jadi kita update di sini 26.000, lalu perbandingannya kita lihat lagi di soal untuk yang Y perbandingannya 5:3:2. Rumusnya kita update juga. Oke, sudah ketemu. Untuk daerah yang A untuk barang Y nilainya sebesar 13.000, daerah B 7.800, dan daerah C 5.200. Nah, ini merupakan perhitungan untuk masing-masing daerah untuk tahun 2010 dengan nilai sebagai berikut rinciannya. Oke, selanjutnya kita bisa melanjutkan perhitungan untuk harga per unitnya untuk tahun 2010. Oke, perhitungannya kita juga agar lebih mudah kita membuat dengan tabel. Untuk tabelnya hampir sama dengan yang forecastingnya di atas. Cuma nanti ada update untuk rumusnya saja. Untuk yang Y-nya ini kita ubah ke harga per unit karena kita sedang mencari nilai harga per unitnya. Oke, untuk datanya dari kolom tahun, barang, X unit, dan harga per unit, dan barang Y pun itu sama seperti soal. Lalu untuk menentukan nilai X-nya juga sama, tetap pilih yang di tengah untuk menentukan nilai 0. X kuadratnya sama, hanya XY-nya ini yang diupdate rumusnya. Untuk barang X,
X-nya ini minus 3 dikali harga per unit 1.500. Tinggal kita copy rumusnya. Yang barangnya juga sama, X-nya itu didapat dari barang di kolom barang Y yang X, minus 3 dikali harga per unit untuk barang Y-nya 3.000. Jadi kita sudah menemukan nilainya. Dari perhitungan ini kita bisa menghitung persamaan trennya. Untuk rumusnya masih sama. Tinggal diupdate angkanya saja. Untuk kita mencari A-nya terlebih dahulu, A sama dengan sigma Y dibagi N. Untuk barang X, sigma Y-nya itu nilainya 20.400. 20.400 dibagi 7. Kita rumuskan. Angka yang kita dapat 2.914,29. Selanjutnya kita mencari angka yang B, rumusnya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Di sini bisa kita lihat untuk total XY di barang yang X itu totalnya 9.200 dibagi X kuadrat di barang X itu 28. Kita rumuskan. Yang angka yang kita dapat ini nilainya 328,57. Kita buatkan persamaan trennya, Y sama dengan A plus BX. Ini angkanya kita update 2.914,29 ditambah 328,57 dikali X-nya itu 4. X-nya dapat dilihat di kolom yang ini. Di tahun 2010 kita tinggal melanjutkan. Sebelumnya di 2009 itu 3, jadi di 2010 nilainya 4, seperti itu. Ini tinggal kita tambahkan saja. Oke, dari perhitungan yang kita dapat, dari Y sama dengan A plus BX itu nilainya 4.228,57. Kita bulatkan ke dalam ribuan, nilainya jadi 4.200. Lalu kita juga cari untuk harga barang Y. Sigma Y-nya totalnya itu 20.400. Oh, maaf. Saya salah lihat angka. Harusnya untuk sigma Y di barang Y itu totalnya 31.200 dibagi NN itu total tahun dari data yang sebelumnya yang tersedia.
Jadi 31.200 dibagi 7, hasilnya 4.457,14. Lalu untuk yang B, itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Untuk sigma X-nya di barang Y, sigma X-Y di barang Y itu nilainya 13.500, maaf. Dibagi sigma X kuadratnya di sini 28, maka kita bisa rumuskan langsung. Hasil yang didapat 482,14. Lalu kita hitung persamaan trennya, Y sama dengan A plus BX. Ini A-nya nilainya 4.457,14 ditambah B-nya 482,14. Untuk X-nya itu sama seperti sebelumnya, yaitu 4. Ini kita rumuskan saja. A ditambah B dikali X. Ini hasil yang kita dapat. Jadi untuk nilai barang Y, ini harganya untuk barang yang X, ini harganya itu 4.200. Lalu untuk yang Y, harga per unitnya itu 6.400. Kita sudah menentukan masing-masing nilai harga barang per unit untuk di tahun 2010, yaitu tadi 4.200 dan 6.400. Selanjutnya kita dapat membuat perhitungan anggaran penjualan berdasarkan daerah penjualan. Baik, ini kita buat terlebih dahulu yang dalam satu tahun. Kita bisa buat tabelnya terlebih dahulu agar mempermudah. Ada daerah A, B, dan C. Lalu untuk masing-masing nilainya tadi, unitnya kita bisa lihat dari tabel perhitungan yang sebelumnya. Perhitungan masing-masing daerah untuk tahun 2010. Ini bisa kita langsung copy saja.
Untuk nilai yang Y juga, untuk harganya sudah kita tetapkan tadi, kita hitungkan di barang X itu 4.200 dan barang Y 6.400. Ini bisa kita tulis di sini. Untuk barang Y 4.200 dan barang yang Y itu 6.400. Ini bisa kita kalikan saja, 6.400 kali 4.200, 8.000 untuk daerah A dikali 4.200. Oke, kita sudah dapatkan masing-masing daerah. Untuk total per tahunnya, barang X itu 84 juta dan barang yang Y itu 166.400.000. Kita juga bisa hitung total penjualan dalam 1 tahun seluruhnya. Ini tinggal ditambahkan saja total dari yang barang X untuk daerah A ditambah total barang Y daerah A. Sudah kita rumuskan totalnya itu dalam 1 tahun keseluruhan barang X dan Y itu 250.400.000 rupiah. Lalu jika dijabarkan dalam bulanan, kita buat tabelnya juga. Ada bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai dengan Desember. Kita buat kolomnya untuk daerah A, B, dan C. Lalu untuk unitnya
Kita bisa lihat dari tabel yang bulanan tadi. Ini totalnya 8.000 untuk daerah A, barang X daerah A itu 8.000, kita bagi 12. Karena di soal tidak ada ketentuan selain ketentuan khusus. Untuk harganya tetap sama, harga per unitnya 4.200. Untuk jumlahnya tinggal kita kalikan saja. Untuk daerah B, itu nilainya 6.000 dibagi 12 itu totalnya 500, harganya tetap sama 4.200, tinggal kita kalikan saja. Untuk unit C totalnya juga 6.000 dibagi 12, harganya sama. Maaf, ini lupa di lock tadi. Oke, untuk barang Y rumusnya juga sama. Total untuk daerah A itu 13.000, kita bagi 12 juga. Harganya untuk barang Y itu 6.400, tinggal kita kalikan saja. Ini kita bulat. Untuk daerah B dan C juga sama rumusnya. Totalnya unitnya 7.800 dibagi 12. Kita sudah dapatkan angkanya.
Untuk total penjualan bisa kita jumlahkan. Totalnya sama seperti hitungan tahunnya, yaitu 250.400.000 rupiah. Baik, selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan selanjutnya, itu tentang jenis penjualan. Kita sebenarnya akan membuat perhitungan sebelum diskon dan penyisihan piutang tak tagih. Kita jabarkan di sini barang X dan barang Y. Lalu ada untuk jenis pembayarannya, keterangannya di soal ini. Penjualan berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, penjualan dilakukan secara tunai sebesar 50% dan sisanya kredit. Ini tunai, ini kredit. Baik, untuk barang X ini kita hitung dalam tahunannya tadi totalnya 84 juta dibagi dikali 50%. Untuk yang kredit juga sama karena 50% sisanya. Untuk barang Y totalnya tadi 166.400 dikali 50%. Jadi total penjualannya jika ditotal itu sama dengan data yang sebelumnya. Baik, ini untuk perhitungan berdasarkan jenis penjualan untuk tunai dan kredit sebelum penyisian diskon. Lalu kita bisa hitung juga setelah diskon.
Baik, untuk yang setelah diskon ini ada ketentuannya. Untuk penjualan tunai, perusahaan memberikan diskon 2%, sedangkan untuk penjualan secara kredit disisihkan 1% sebagai piutang tak tertagih. Jadi dari nilai yang tadi itu dalam setahun 84 juta untuk barang Y, dikali 50% karena dia tunai, lalu dikurangi 2% dari kita dapat hitung dari angka yang 42 juta tadi yang sudah kita hitung dikali 2%. Jadi yang kita dapatkan setelah diskon itu 41.160 untuk barang yang X. Untuk barang yang Y rumusnya juga sama, 166.000 dikali 50% untuk yang tunai dikurangi 2%. Sudah kita dapatkan angkanya. Untuk barang X setelah didiskon jadi 41.160.000 dan barang Y 81.536. Lalu untuk yang kredit ini rumusnya bersama, yaitu total dalam 1 tahun penjualan dikali 50% dikurangi 1% untuk penyisihan tidak tertagih. Untuk barang Y ini 166.400 dikali 50%, untuk penghitungan kredit dikurangi 1%. Sudah kita dapatkan angkanya setelah diskon, baik tunai maupun kredit, total penjualan barang X dan Y itu 246.644.000. Selanjutnya kita bisa hitung yang terakhir, anggaran penjualan berdasarkan penerimaan neto. Ini ada keterangannya di dalam soal dari piutang neto penerimaannya dengan cara sebagai berikut. 70% diterima pada bulan penjualan, 15% 1 bulan setelahnya, dan 15% 2 bulan setelahnya.
Ini kita buatkan totalan dalam bulannya. Lalu untuk keterangannya tadi bulan pertama itu 70%, bulan kedua itu 15%, berarti untuk di bulan Februari ini 70% yang dari bulan Februari ditambah 15% dari bulan yang Januari. Lalu untuk yang Maret ini 70% dari bulan yang di Maret ditambah 15% pelunasan dari bulan Januari ditambah term kedua dari bulan Februari, seperti itu. Untuk perhitungan April sampai dengan Desember ini sama karena dia recurring dari bulan-bulan sebelumnya. Lalu masih ada sisa dari transaksi di November dan Desember. Ini ada di bulan Januari dan Februari tahun 2021. Oke, untuk barang X kita bisa dapat hitung dari ini 70%-nya dikali kredit di barang X. Sorry, ini belum kita bagi 12, berarti total yang ini, total barang X yang setelah diskon 41.580 dibagi 12 bulan dikali 70%. Lalu yang Y kita bisa hitung juga total kreditnya itu 82.368 dibagi 12 bulan dikali persentase di bulan Januari. Ini rumusnya kita log dulu. Kalau sudah tinggal kita copy rumusnya. Baik, untuk totalnya sudah sama. Totalnya ini dengan sum untuk total kreditnya ini sudah sama dengan perhitungan yang sebelumnya 123.948.000 dan ini penjabaran di bawahnya untuk penerimaan masing-masing bulannya seperti itu perkiraannya. Baik, cukup sekian pembahasan jawaban praktik mandiri ketiga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.